Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati tahun 2021 dan apapun yang kita alami dan kita jalani, kita temui di sepanjang tahun 2021, ini akan membuat sebuah evaluasi bagi kita masing-masing. Mari kita melihat, mereview, mengevaluasi lagi kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Ada dua bagian besar. Yang pertama, jika evaluasi terhadap keberhasilan, hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, perencanaan-perencanaan yang menemukan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang baik, berkat-berkat Tuhan, pencapaian-pencapaian dalam hidup ini, dan semua hal yang berjalan dengan sangat baik dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita evaluasi terhadap semua hal-hal baik yang kita hadapi, kita jalani, kita temui, dan bahkan kita alami. Yang pertama tentunya seperti yang dinasehatkan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita berhasil melewati tahun 2021, mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan pesan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal 8, jangan melupakan Tuhan. Kalau kita sudah menikmati semua yang baik dari Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, yaitu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan susu dan madunya, suatu keadaan yang sangat baik. Dan Tuhan katakan, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Nasihat Tuhan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa menasehatkan kepada bangsa Israel kalau mereka sudah menikmati semua yang baik, jangan melupakan Tuhan. Jangan sampai tidak berpegang lagi kepada peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Jika kita mengecap semua yang baik dalam hidup ini, jangan tinggi hati. Musa juga menasehatkan kepada bangsa Israel, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, Musa menasehatkan jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Haruslah saudara dan saya ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara, mari ingat bahwa semua hal yang dapat saudara dan saya lakukan dan kerjakan, kalau kita mencapai sesuatu yang baik, menikmati semua yang baik, maka jangan pernah katakan bahwa itu semua karena kemampuan kita. Sebab dikatakan, sebab tangan Tuhan Allah lah yang memberikan kepada saudara dan saya kekuatan untuk memperoleh, untuk mencapai semuanya itu. Lalu kemudian kalau terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, terkadang kita tahu bahwa dalam hidup ini tidak selalu ada hal-hal yang baik yang kita alami. Terkadang ada begitu banyak masalah, penderitaan yang harus saudara dan saya hadapi. Terkadang kita masih punya PR-PR, ada penderitaan, ada masalah yang belum selesai juga dan kita belum menemukan jalan keluarnya. Kalau kita menghadapi persoalan, situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara?
tetap hal yang sama seperti yang dinasehatkan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur itu adalah ucapan syukur adalah sebuah alat, sebuah senjata bagi kita untuk menghindarkan kita dari sungut-sungut, dari perbantahan dengan Tuhan. Sadarilah bahwa masalah atau penderitaan adalah tanda kasih karunia Tuhan. Pernyataan Paulus dalam kitab 2 Korintus dikatakan begini, dan karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus katakan, sebab itu lebih suka aku bermegah dalam atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab ketika aku lemah, jika aku lemah maka aku menjadi kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah penderitaan adalah alat bagi Tuhan. Masalah dan penderitaan adalah tanda kasih karunia Tuhan, agar kita tetap rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi, terhadap masalah, terhadap penderitaan yang kita hadapi, sadarilah bahwa masalah adalah alat Tuhan untuk mendisiplin kita semua. Dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Masalah adalah alat Tuhan bagi saudara dan saya untuk mendisiplin kita. Dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang kelima, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan saudara dan saya percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Masalah adalah alat Tuhan untuk mendisiplin saudara dan saya. Rasa aman, rasa nyaman, rasa mapan itu akan menghambat saudara dan saya bisa bertumbuh dengan baik di dalam Kristus. Tapi justru itulah yang banyak dicari oleh orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen atau orang percaya yang menghindari masalah. Padahal sebenarnya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, masalah-masalah itu justru membuatnya semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, sadarilah bahwa masalah itu tidak untuk dihindari, tetapi untuk dijalani. Masalah-masalah akan mendewasakan kita, masalah akan menjadikan kita tangguh, dan masalah akan menjadikan kita tidak mudah cengeng atau putus asa. Masalah menjadikan otot emosi kita tetap kuat. Dikatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika kita mengalami penderitaan, menghadapi masalah, sebenarnya kita belum melihat hasilnya, tetapi ketika saudara dan saya memberikan diri untuk dilatih, didisiplin oleh Allah, maka di kemudian hari, di kemudian waktu kita akan bisa melihat hasilnya. Dikatakan ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa masalah adalah ujian bagi kita semua untuk mendapatkan mahkota.
Apakah hal ini kedengaran lucu dan aneh? Sebenarnya tidak. Sebab ketika saudara dan saya melewati tahapan-tahapan ujian tadi, penderitaankah, masalahkah, ketika kita melewatinya dengan tekun, dengan berserah diri kepada Tuhan, maka masalah atau ujian itu, masalah adalah ujian untuk mendapatkan mahkota. Dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengevaluasi kehidupan ini. Kalau sesuatu yang baik yang kita terima dari Tuhan, mengucap syukurlah dan tetaplah rendah hati, tetaplah berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau saudara masih harus menghadapi masalah-masalah, penderitaan, ujian dan sebagainya dalam hidup ini, mari terapkan beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Masalah itu adalah untuk melatih otot kita supaya kita makin dewasa, makin mengenal Tuhan itu dengan sangat baik, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.